Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari praktikum koagulasi dan flokulasi. Tujuan secara umumnya yaitu yang pertama mempraktikkan proses koagulasi dan flokulasi, kemudian mengamati terjadinya proses koagulasi dan flokulasi, dan yang ketiga yaitu mengamati karakteristik proses koagulasi dan flokulasi pada berbagai jenis air baku. Sementara tujuan secara khususnya yaitu menentukan dosis optimum dalam melakukan proses koagulasi dan flokulasi. Selanjutnya ada pengertian dari proses koagulasi dan flokulasi. Koagulasi merupakan proses penambahan zat kimia atau koagulan ke dalam air baku dengan maksud untuk mengurangi gaya tolak-menolak antar partikel koloid, sehingga partikel-partikel tersebut dapat bergabung menjadi vlok-vlok halus. Flokulasi merupakan proses pembentukan vlok pada pengadukan lambat untuk meningkatkan saling hubung antar partikel yang goyah sehingga meningkatkan aglomerasinya. Selanjutnya ada tujuan dari proses koagulasi dan flokulasi, yaitu untuk mengurangi jumlah padatan tersuspensi berbentuk koloid yang ada di dalam air limbah. Selanjutnya ada prinsip dari proses koagulasi dan flokulasi. Pada proses koagulasi, terjadi proses destabilisasi koloid dan partikel dalam air sehingga membentuk vlok-vlok, yang dimana koagulan ditambahkan ke dalam air limbah, lalu dilakukan proses mengadukan yang akan menyebabkan kation dan anion pada koloid dan koagulan terurai. Kation dan anion yang terurai dari koagulan akan berikatan dengan kation dan anion dari koloid yang terkandung dalam air limbah, yang dimana pengikatan inilah yang akan membentuk vlok. Kemudian pada proses flokulasi, vlok-vlok yang terbentuk dari hasil koagulasi akan tergabung sehingga membentuk vlok yang lebih besar. Dan terbentuknya vlok yang lebih besar ini akan menyebabkan massa yang bertambah dan akhirnya menjadi mudah mengendap. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai koagulan dan flokulan. Koagulan yang digunakan pada praktikum ini ada dua jenis, yaitu aluminium sulfat atau alum, atau yang sering disebut tawas, dan yang kedua adalah PAC, yaitu polyaluminium chloride. Tawas merupakan koagulan yang umum digunakan. Hal ini disebabkan karena harganya yang murah dan mudah untuk didapat. Rumus kimia dari senyawa ini adalah Hal2SO4 3 kali 18H2O. Koagulan ini akan bekerja secara optimum pada pH 4,5 sampai 8. Selanjutnya adalah koagulan PAC. Senyawa PAC yang umum digunakan dalam pengolahan air memiliki rumus kimia Al12Cl12OH24. Senyawa ini memiliki beberapa kelebihan dibanding alum atau tawas, yaitu pada air yang memiliki kekeruhan sedang sampai tinggi, PAC memberikan hasil koagulasi yang lebih baik dibandingkan alum. Yang pertama, pembentukan vlok dengan PAC termasuk cepat. Yang kedua, lumpur yang muncul lebih padat dengan volume yang lebih kecil dibandingkan dengan alum. Selain kedua koagulan ini, masih terdapat koagulan lain seperti yang ditampilkan. Selanjutnya, flokulan yang digunakan pada percobaan ini adalah Aquaclear. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi proses koagulasi dan flokulasi. Faktor-faktornya adalah yang pertama, suhu, yang kedua, pH, yang ketiga, jenis koagulan, yang keempat, dosis koagulan, yang kelima, tingkat kekeruhan, dan yang keenam adalah kecepatan pengadukan. Faktor yang pertama adalah suhu. Suhu air berpengaruh terhadap daerah pH yang optimum pada proses koagulasi dan merubah dosis koagulan yang harus ditambahkan pada proses koagulasi. Hal tersebut terjadi karena suhu memengaruhi kelarutan senyawa presipitat yang dihasilkan oleh koagulan. Faktor selanjutnya adalah pH atau derajat keasaman. pH memengaruhi kelarutan ion koagulan di dalam air.
Contohnya adalah senyawa aluminium hidroksida yang dihasilkan koagulan alum pada proses koagulasi akan mulai larut pada pH di bawah 4,5. Oleh karena itu, rentang pH optimum alum adalah 4,5 sampai 8. pH optimum merupakan rentang nilai pH yang menghasilkan endapan terbanyak dengan dosis koagulan yang minimum. Pada gambar tersebut, dapat teramati proses koagulasi air dengan kekeruhan 51,5 NTU dengan koagulan alum. Walaupun dosis yang ditambahkan sama, yaitu 15 mg per liter, namun pada pH yang berbeda menghasilkan sisa kekeruhan yang berbeda pula. Faktor selanjutnya adalah jenis koagulan. Jenis koagulan akan memengaruhi jumlah presipitat yang dihasilkan pada pH dan dosis tertentu, sehingga jumlah vlog juga akan terpengaruhi dan memengaruhi efisiensi penurunan kekeruhan. Berikut adalah sisa kekeruhan pada rentang pH yang berbeda menggunakan koagulan alum dengan dosis 15 mg per liter. Lalu, dibandingkan dengan proses koagulasi menggunakan koagulan ferrik klorida dengan dosis yang sama yaitu 15 mg per liter. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dibuktikan bahwa dengan dosis yang sama, namun dengan jenis koagulan yang berbeda, akan dihasilkan penurunan kekeruhan yang berbeda pula. Faktor selanjutnya adalah dosis koagulan. Dosis koagulan akan memengaruhi banyaknya tumbukan antara partikel koloid. Dengan semakin banyak dosis koagulan, efisiensi penurunan kekeruhan umumnya semakin tinggi, dan range pH optimum semakin luas. Berikut ditampilkan proses koagulasi air baku dengan kekeruhan 51,5 NTU dengan koagulan alum. Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa dengan kondisi yang sama, namun dengan dosis koagulan yang berbeda, akan menghasilkan penurunan kekeruhan yang berbeda. Dan pada dosis 45 mg per liter, pH optimumnya adalah 5-8, lebih luas dibandingkan pH optimum dosis 15 mg per liter. Selanjutnya adalah tingkat kekeruhan. Pada tingkat kekeruhan yang rendah, proses destabilisasi akan sukar terjadi karena koloid yang ada di dalam air sedikit dan tumbukan antara partikel koloid serta koagulan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, dengan tingkat kekeruhan yang tinggi, dosis pembubuhan akan semakin sedikit. Berikut ditampilkan proses koagulasi dengan koagulan alum dan dosis yang dibutuhkan untuk pengurangan kekeruhan hingga 90%. Dapat diamati bahwa dari nilai pH 6 dibutuhkan dosis koagulan lebih sedikit pada air baku dengan kekeruhan 100 NTU. Selanjutnya adalah kecepatan pengadukan. Pada proses koagulasi, pengadukan berpengaruh pada kontak antara koagulan dan partikel koloid yang menyebabkan destabilisasi koloid. Oleh karena itu, dibutuhkan kecepatan putaran pengadukan yang tinggi agar semakin banyak kontak antara partikel koloid dengan koagulan. Tetapi biasanya dilakukan pada waktu yang relatif cepat, yaitu 2-15 menit. Pada proses flokulasi, kecepatan pengadukan yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan pecahnya vlog yang sudah terbentuk. Oleh karena itu, dilakukan proses slow mixing. Lalu, bagaimana percobaan koagulasi dan flokulasi ini berlangsung? Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Untuk bahan, air limbah laundry, koagulan tawas dan PAC, serta flokulan aqua clear. Alat yang digunakan, unit jar tes dan Corongin-Hoff, turbidimeter, pH meter, gelas kimia 1000 ml dan 100 ml, pipet ukur, dan bola hisap. Langkah kedua, pengukuran pH dan kekeruhan awal air limbah oleh pH meter dan turbidimeter. Pengukuran pH di awal proses bertujuan untuk memastikan bahwa air limbah yang akan diolah telah berada dalam rentang pH optimum dari koagulan yang digunakan dalam percobaan ini. Kemudian, bila selanjutnya didapati bahwa air limbah yang akan diolah ini memiliki pH yang terlalu asam, maka dapat ditambahkan kapur untuk menyesuaikan pH hingga sekitar 8. Langkah ketiga, mendistribusikan air limbah ke dalam 6 buah gelas kimia 1000 ml dengan tiap-tiap gelas kimia berisi 800 ml air limbah. Langkah keempat, penambahan koagulan tawas dengan konsentrasi yang bervariasi untuk tiap gelas kimianya. Langkah kelima,
Tempatkan tiap-tiap gelas kimia dalam unit jar tes, kemudian atur pengadukan pada jar tes dengan kecepatan 100 rpm selama 1 menit. Langkah ke-6. Tambahkan ke dalam masing-masing gelas kimia 1 ml flokulan aqua clear. Atur pengadukan pada jar tes di putaran 60 rpm selama 10 menit. Pengadukan pada koagulasi memiliki kecepatan putar yang lebih tinggi daripada flokulasi. Mengapa demikian? Hal ini bertujuan untuk memperluas kontak antara koagulan dengan air limbah. Sementara itu, pada proses pengolahan secara flokulasi dilakukan pengadukan yang lamban dengan waktu yang cukup lama. Hal ini dimaksudkan agar gumpalan-gumpalan yang telah didapatkan pada proses koagulasi dapat terakumulasi menjadi vlog-vlog yang lebih besar sehingga airnya dapat terendapkan secara sedimentasi. Langkah ke-7. Tuangkan air yang telah diolah secara koagulasi dan flokulasi ke dalam corong Imhoff dan biarkan mengendap selama 1 jam. Pada tahap ini, diperlukan pengukuran terhadap tinggi endapan. Langkah ke-8. Setelah proses pengendapan, ambil sampel air untuk diukur kekeruhannya oleh turbidimeter. Langkah yang telah diuraikan tersebut diterapkan juga untuk jenis koagulan PAC dengan rentang variasi konsentrasi yang sama. Hasil air percobaan ini kemudian diolah dalam bentuk grafik antara tinggi endapan terhadap konsentrasi koagulan dan nilai kekeruhan terhadap konsentrasi atau dosis koagulan. Pada titik jumlah endapan tertinggi dan nilai kekeruhan terendah, pada titik itulah yang disebut dengan dosis optimum koagulan, baik itu PAC maupun tawas. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka akan diperoleh data-data sebagai berikut. Data awal yang diperoleh berupa pH dan kekeruhan air limbah atau air baku yang digunakan. Kemudian, volume koagulan yang ditambahkan pada masing-masing gelas kimia. Lalu, tinggi endapan pada kerucut Imhoff yang diukur setiap 10 menit selama 1 jam. Yang terakhir adalah kekeruhan dan pH akhir air limbah yang telah diendapkan di dalam kerucut Imhoff.